Renungan pagi Kamis 12 Agustus 2021. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, shalom. Puji Tuhan, oleh karena kasih Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, sehingga kita boleh bangun di pagi hari ini dengan selamat. Dan tentunya kita akan melaksanakan kegiatan kita di sepanjang hari ini. Saya mengajak jemaat untuk kita sediakan waktu, kita ada dalam perenungan firman Tuhan. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami ada lagi di pagi hari ini, dan sebentar kami akan melaksanakan aktivitas tugas tanggung jawab kami. Sebelumnya, kami akan merenungkan firman Tuhan untuk menjadi pedoman pegangan hidup di dalam kami beraktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan tolong kami supaya firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saya baca dari kitab Keluaran pasal yang ke-24 ayatnya yang ketiga. Demikian, lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Demikian firman Tuhan yang menjadi tema untuk kita renungkan, hidup benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam perjalanan umat Tuhan, umat Israel dari Mesir menuju ke tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka, maka Tuhan Allah mempercayakan Musa untuk memimpin bangsa ini. Musa adalah hamba Tuhan. Musa adalah alat yang Tuhan pakai untuk berkomunikasi sebagai alat penyambung antara Tuhan Allah dengan umatnya. Musa adalah alat yang Tuhan pakai untuk menyampaikan aturan-aturan Tuhan kepada umatnya, supaya mereka dapat hidup benar di hadapan Tuhan, supaya mereka hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebelum Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima ketetapan-ketetapan Tuhan, untuk menerima aturan-aturan atau perintah Tuhan, maka Musa diperingatkan untuk mempersiapkan umat Tuhan, menguduskan mereka melalui sebuah ritual perjanjian, untuk mengingatkan bangsa Israel bahwa Tuhan sudah memilih mereka sebagai umat pilihan. Tuhan sudah memilih mereka untuk diselamatkan. Dan oleh karena itu ada konsekuensi, yaitu mereka harus hidup setia, hidup benar di hadapan Tuhan. Mereka harus setia pada perjanjian Tuhan. Dan Tuhan benar-benar mengutus Musa untuk mempersiapkan mereka. Sebelum Musa naik ke puncak Sinai untuk berhadapan dengan Tuhan Allah, maka Musa meminta supaya mereka harus taat, setia kepada Tuhan. Tetapi yang terjadi adalah sebagai umat pilihan Tuhan, mereka menodai akan perjanjian mereka dengan Tuhan Allah. Mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka tidak taat untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan.
Dan ketika Musa bertemu dengan Tuhan Allah, maka umat Israel ini tidak tahan untuk menghadapi cobaan-cobaan dan permasalahan hidup. Itulah yang membuat mereka justru berbalik meninggalkan Tuhan. Mereka membuat patung-patung, lalu mereka menyembah kepada patung-patung itu. Walaupun mereka menyembah kepada Tuhan, tetapi mereka juga menyembah kepada patung-patung yang mereka buat sendiri. Bapak, Ibu, Saudaraku, itulah yang membuat mereka jatuh ke dalam dosa. Mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka tidak setia kepada perjanjian Tuhan. Dan ketidaksetiaan mereka itu membawa kehancuran bagi kehidupan mereka. Oleh karena itu, mari kita mau belajar. Kita belajar dari kehidupan umat Tuhan ini. Belajar untuk mau tetap taat dan setia kepada Tuhan. Kita belajar untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Meskipun dalam perjalanan ini banyak lika-likunya. Dalam perjalanan kehidupan ini tidak mulus. Dalam perjalanan kehidupan ini banyak persoalan dan tantangan. Kita harus menghadapi ujian-ujian. Tetapi saudara, marilah kita belajar. Belajar untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kita belajar untuk melakukan kehendak Tuhan. Walaupun itu tidak mudah, saudara. Tidak mudah untuk kita lakukan. Dan oleh karena itu mari kita minta tuntunan, kita minta penyertaan dari Tuhan memampukan kita. Untuk kita bisa terus menjalani hidup ini dengan berbagai-bagai pergumulannya. Firman Tuhan mengatakan segala firman yang telah diucapkan itu akan kami lakukan. Firman Tuhan yang telah diucapkan itu akan kami lakukan. Hendaklah ini menjadi komitmen bukan saja bangsa Israel, tetapi juga menjadi komitmen kita semua. Bahwa kita mau tetap setia melakukan perintah Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Ini bukan saja untuk kita ucapkan, tetapi kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Kita belajar taat, setia kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan tidak membiarkan kita sendiri, tapi Ia bersama-sama dengan kita, menapaki hari hidup kita. Kiranya Tuhan menolong, memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang hidup benar di hadapan Tuhan. Taat dan setia untuk melakukan kehendak Tuhan. Biarlah ini menjadi pedoman kami untuk kami menapaki hari kami di sepanjang hari ini dengan berbagai aktivitasnya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.